Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh ayatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tentunya kita tiada henti untuk senantiasa berucap rasa syukur kita hanya kepada Allah yang dengan segala rahmat anugerah Allah kita masih disehatkan, diberikan kekuatan dan kekuatan iman sebagai modal kita melakukan amaliyah kebaikan. Demikian pula salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sunnahnya kita senantiasa terbimbing, terarah untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Jamaah rahimakumullah, subuh ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran kita, masuk pada ayat yang ke-14 surah An-Nahl, surat yang ke-16 yang kita bacakan, yang terjemahnya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakul minhu lahman tariyya. Dan dialah Allah yang telah menundukkan, memanfaatkan kegunaan al-bahra, lautan, litakul minhu lahman tariyya, agar kita bisa memakan dari lautan itu daging yang segar, daging ikan. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kita bisa mengeluarkan, memanfaatkan dari lautan itu hilyatan, perhiasan, intan permata, talbasunaha, yang kau gunakan. Wa taral fulka mawakhira fihi, dan kau lihat pula bagaimana Allah menundukkan bahtera, kapal, perahu yang berlayar di atas lautan. Walitabtaghu min fadlih, agar kamu mencari kemuliaan, keridhaan Allah. Wala'allakum tashkurun, dan agar engkau menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan dalil yang kelima tentang bukti ada dan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah menciptakan alam semesta sebagai makrokosmos. Yang kedua, Allah telah menciptakan manusia dengan segala keajaiban sebagai alam kecil atau mikrokosmos. Yang ketiga, Allah menciptakan binatang. Yang keempat, Allah menciptakan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang minggu lalu kita bahas. Yang kelima, yang di ayat yang ke-14, Allah lengkapi dengan ciptaan beberapa unsur dari kehidupan alam sebagai bentuk ekosistem keberlangsungan kehidupan manusia di permukaan bumi. Apa itu? Wa huwa alladzi sakhkharal bahra, Allah tundukkan
untuk kita ini al-bahra, lautan, al-bahr. Makanya kemudian muncul istilah bahtera. Itu terambil dari kata-kata bahar, bahasa Arab artinya lautan. Jadi kalau bahtera ya berkaitan dengan lautan. Dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan penyebutan kata-kata bahar yang menunjuk kepada arti lautan, itu tidak kurang disebutkan sebanyak 32 kali. Mungkin kita telusuri di Quran, baik manual atau menggunakan search engine dengan aplikasi ketik al-bahar, tidak kurang dari 32 kali penyebutan kata-kata bahar yang makna terjemahnya adalah lautan. Sementara kata-kata al-bar yang diterjemahkan menjadi daratan itu disebutkan 13 kali. Zaharil fasadu fil bar wal bahar. Kata-kata al-bar yang maknanya adalah daratan tidak kurang sebanyak 13 kali Allah sebutkan di Quran. 32 lautan ditambah 13 daratan, 45. Kalau ini kita jadikan sebagai pembagi, maka kata-kata al-bahar lautan yang disebutkan sebanyak 32, kalau kita bagi 45, itu sama dengan 0,71. Kalau kita berikan persentasi sama dengan 71%, maka artinya bahwa ada sebuah fenomena yang bukan saja kebetulan. Ketika Allah menyebut kata-kata bahar lautan itu dengan 32 kali sama dengan 0,71 sama dengan 71%, maka artinya lautan itu dibanding dengan daratan itu jauh lebih besar lautan ketimbang daratan, sebesar 71%. Daratan yang disebutkan al-bar di Quran sebanyak 13 kali, itu kalau kita bagi dengan 45, itu sama dengan 0,28 sekian, sama dengan 29%. 71 ditambah 29 sama dengan 100%. Penyebutan kata-kata al-bar yang merujuk kepada arti daratan yang hanya 13 kali, itu artinya bahwa sebuah fenomena yang menarik ketika Al-Quran menyebutkan itu, ternyata memang daratan itu jauh lebih kecil ketimbang lautan yang hanya 29%, 0,28.29, jadi bulat 29%. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah menciptakan alam semesta, komponen unsur kehidupan alam kita di bumi ini adalah adanya lautan, adanya daratan. Fenomena Quran menyebutkan bahwa ternyata memang lautan jauh lebih luas ketimbang daratan. Bukankah pada surat Al-Anbiya yang ke-21 ayat ke-30 itu dikatakan bahwa air itu kan sumber kehidupan? Bahkan ketika terjadi sebuah dentuman besar, maka materi yang paling awal untuk suatu proses kehidupan itu adalah air itu sendiri. Begitu banyak air dalam kehidupan. Dan waja'al minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kalau tidak ada air, tidak akan ada kehidupan. Jamaah rahimakumullah, ribuan bahkan jutaan tahun yang lampau yang kita tidak tahu keterciptaan alam semesta dari sebuah gumpalan kata sijil lil kutub. Kemudian ada fase di mana terjadi proses pencairan akibat gesekan bawah tanah, lempengan bawah tanah bergerak, kemudian gerakan itu
saling membuat terjadinya tubrukan satu sama lain, maka dalam kacamata ahli geologi itulah yang kadang membentuk apa yang disebut dengan gunung-gunung, dan sebahagian kemudian mengalir dan membentuk apa yang disebut dengan sungai dan bahkan kemudian lautan.